Halo, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang beberapa kekurangan selama memakai Redmi Note 12 Pro 5G, yaitu selama pemakaian kurang lebih sekitar 2 bulan. Sebenarnya banyak sekali untuk kelebihannya, yang kemarin kita sudah pernah bahas di video review, tapi kali ini saya akan bahas tentang beberapa kekurangannya saja. Dan untuk harga bekas HP ini pun sekarang sudah cukup lumayan terjangkau ya. Untuk harga bekas di daerah saya sekitar 3,6 juta itu udah dapat ya. Jadi ini sepengalaman saja, kita bahas di kekurangan yang pertama. Untuk kekurangan pertama yang saya rasakan di sini adalah pada sektor suhunya ketika dibuat main game. Sebenarnya untuk segi performa ini sudah bagus-bagus aja, lancar-lancar aja dan nggak ada nge-lag yang berarti. Tapi entah kenapa suhu backdoor dari belakang dekat kamera itu menurut saya lumayan panas. Apalagi jika kita bermain game lebih dari 30 menit, suhu panasnya bisa sampai ke depan layar sebelah kiri. Ya menurut saya cukup lumayan mengganggu. Dan untuk solusinya, saya kalau main game tetap pakai fan cooler, entah itu yang murah atau yang mahal. Karena aku di sini pakai yang 50 ribuan, menurut saya cukup efektif dan membuat nyaman ketika kita main game. Apalagi untuk bermain game jangka panjang, 30 menit ke atas. Dan selama bermain game di HP ini, saya selalu pakai fan cooler. Untuk kekurangan kedua, menurut saya selama pakai HP ini, ketika untuk dibuat sosmed aja itu agak hangat-hangat tipis. Mungkin karena performanya yang lumayan kenceng, tapi memang ketika kita buat sosmed aja itu untuk suhu baterainya itu bisa sampai ke 40 derajat. Sebenarnya nggak panas, cuman agak hangat-hangat dikit aja. Yaitu selama pemakaian ya yang saya rasakan seperti buka TikTok, buka IG, buka WA, kurang lebih seperti ini untuk suhunya. Lalu untuk kekurangan berikutnya, untuk fitur mode operasi satu tangan itu seperti ngebug ya, yang dimana padahal fitur ini saya sangat suka sekali, tapi entah mengapa seperti ngebug atau ngebug ya di posisi MIUI 1403 ini nggak bisa di resize sama sekali dan jadi seperti terpotong untuk layarnya. Nah contoh ketika kita masuk aplikasi pun sama aja, kurang lebih seperti ini. Entah kenapa jadi terpotong dan fitur ini malah jadi nggak nyaman untuk digunakan. Pada saat di home screen pun tetap sama, ketika kita pakai mode satu tangan, ini malah home screen-nya jadi terpotong seperti ini. Ini bug dari MIUI, tapi memang saya belum update ke Android 13, sementara ini saya masih pakai di Android 12. Apakah kalian yang pakai HP ini juga sama seperti ini? Coba komen di kolom komentar. Untuk kekurangan berikutnya yang keempat, menurut saya adalah mode rekam layar untuk game yang hanya mentok di 30 fps. Untuk rekam layar bawaannya ini hanya bisa maksimal di 30 fps. Memang ini bukan HP untuk khusus gaming. Kalau ingin rekam layar di 60 fps, kalian bisa pakai aplikasi tambahan. Tapi menurut saya untuk kualitasnya akan berbeda dengan perekam layar bawaan HP. Lalu untuk kekurangan berikutnya adalah di bagian sektor dari always on display, yang dimana untuk tampilan selalu aktifnya ini hanya bisa di sekitaran 10 detik aja. Jadi nggak bisa selalu aktif ya teman-teman. Semoga ada update di versi pembaruan berikutnya. Lalu untuk kekurangan terakhir, menurut saya untuk kapasitas baterainya itu meskipun 5000 mAh, tapi menurut saya untuk daya tahannya biasa aja. Ya SOT yang saya dapat itu sekitaran 4-5 jam, itu jika tanpa dibuat main game atau cuman game sesekali. Jika dibuat sering main game, mungkin bisa dapat SOT yang di bawah itu. Dan mungkin seperti itu untuk beberapa kekurangan yang saya rasakan di versi MIUI 14.0.3 Android 12. Dan mungkin kalau ada yang mau sharing, kalian bisa komentar aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan see you next video. Bye bye.